BUMN pertambangan begitu ya, Antam, kemudian juga Timah, Inco dan lain-lain ini melesat sangat signifikan. Seperti apa sih prospeknya untuk saham-saham pertambangan ini khususnya nikel atau juga batu bara? Kalau menurut saya sih ini prospeknya memang positif ya, secara sentimen positif, dan kalau kita lihat memang terrefleksi juga dari harga nikel, batubara juga yang saat ini trennya itu memang naik gitu kan. Dari kita lihat juga dari aktivitas ekonomi di China, di mana China juga negara penghasil barang gitu kan. Jadi maksudnya dengan aktivitas ekonomi PMI China juga yang ekspansi terus gitu, saya lihat mereka kan terus menyerap banyak komoditi. Jadi dengan aktivitas China meningkat dan berarti ini harga komoditi ini sebenarnya cenderung untuk meningkat gitu. Jadi kalau kita juga secara 8 bulan berturut-turut ekspansi juga kan PMI mereka. Begitupun juga dengan China export orders yang ternyata kalau kita lihat dari 4 bulan terakhir ini trennya memang masih bagus gitu. Jadi dengan monthly export value dari China yang meningkat dan tertinggi dalam 5 tahun, jadi ini menandakan bahwa demand atas produk-produk China ini juga masih meningkat, di mana ini akan menyerap lebih banyak komoditas gitu ke depannya. Kalau untuk nikel ya, jadi kita lihat trennya juga masih naik, apalagi dengan LME juga tertinggi sejak September 2019, di mana kalau kita lihat ini akan terus masih positif, dan juga kalau kita lihat dari construction juga kan masih expansion gitu di China juga disupport juga dengan One Belt One Road, yang dimana ini sebenarnya lebih ke jangka panjangnya, yang dimana ini juga akan membutuhkan banyak nikel gitu ke depannya. Jadi selain dari steel production meningkat, kita juga lihat adanya EV battery, permintaan EV battery yang nantinya juga akan meningkat setelah Joe Biden terpilih nih, karena mereka juga lebih green energy kan ke depannya. Jadi itu akan meningkatkan permintaan dari tins juga. Jadi itu tins, Antam gitu, Timah, Antam, nikel itu maksudnya itu masih positif gitu. Dari berapa saham pertambangan, Antam ini kan memang menjadi salah satu yang larinya sangat kencang gitu ya. Apakah sudah kelihatan ada indikator-indikator Antam, harga saham Antam ini sudah memasuki wilayah jenuh belinya? Memang mungkin agak sedikit jenuh beli sih menurut saya ya, tapi sebenarnya kalau dari segi sentimen memang masih positif kalau menurut saya, maksudnya story-nya masih panjang gitu kan. Jadi belum lagi nanti ketika mulai dibangun pabriknya segala macam. Jadi ya kalau dari segi biasanya kan saham itu kan selain fundamental juga harus didukung oleh sentimen kan. Jadi kalau sentimen masih positif, jadi memang pasti ada pullback ya. Pullback itu sepertinya adalah koreksi sehat yang dimana kalau orang udah beli banyak, mereka akan membukukan keuntungannya dulu dalam short term. Namun kalau secara sentimen masih positif, biasanya harga saham tend to positively improve gitu going forward gitu. Lagi saat ini kan dari Mirai sendiri, dengan melihat fundamental Antam, kemudian juga secara sentimen masih positif, sebetulnya ada target harganya di tahun ini sampai seberapa tinggi sih Antam? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya udah melewati dari target fundamental ya. Cuman ya kita sih ngelihat sih trennya masih positif gitu ya. Maksudnya kalau misalkan masih positif terus, ya kita ngelihat sih mungkin tembus 3.000 masih potensi gitu. Ya, namun kalau kita lihat dari segi valuasi, memang valuasinya sekarang kita ngelihatnya tuh lebih di luar perkiraan gitu kan, karena memang valuasi sudah terlihat cukup mahal, sedangkan earningsnya belum terlihat gitu kan. Jadi kita sih sebenarnya melihat trennya aja dulu sih. Sebenarnya trennya kalau kita sih ngelihatnya masih positif gitu. Entry levelnya sendiri mungkin bagi yang ketinggalan kereta begitu ya, mau masuk ke Antam sebaiknya menunggu koreksi sampai di ketinggalan kereta begitu ya, mau masuk ke Antam sebaiknya menunggu koreksi sampai di level berapa sih? Support kuatnya sih di situ ya. Kalau misalkan tembus ke bawah lagi itu berarti mungkin bisa akan pullback ke 2.500, tapi kalau misalkan bisa stay di atas 2.600, saya rasa untuk pekan depan mungkin ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya untuk Antam. Ya, kita beralih ke sektor tambang batu bara. Ini juga PTBA dan saham-saham yang lainnya menguat cukup signifikan belakangan ini. Kalau dari Mirai sendiri, rekomendasinya untuk sektor pertambangan batu bara saham apa saja? Ya, kita suka sih Harum,
Adaro, PTBA ya itu masih suka sih untuk itu tiga company tersebut ya. Ya selain karena juga harga batubara kalau kita lihat juga masih dalam tren positif, apalagi dari China juga masih membutuhkan electricity yang cukup banyak ya, jadi tips untuk batubara companies. Ya, untuk tahun ini sendiri ada potensi banyak perkiraan yang mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahunnya commodity cycle. Apakah Anda juga berpikir bahwa ini memang tahunnya untuk komoditi atau seperti apa? Menurut saya sih memang ini tahunnya untuk komoditi. Pertama karena kalau kita lihat sih USD currency itu tend to weaken ya, jadi melemah. Yang mana itu sebenarnya kalau US dollar melemah itu positif untuk commodity prices gitu. Karena kan kalau di Amerika Serikat kita lihat adanya ada kemungkinan twin deficits ya di US government fiscal dan juga current account karena huge fiscal stimulus juga dari attempt-nya mereka untuk menstimulasi ekonomi mereka yang saat ini sedang lemah. Jadi dengan presiden terpilih Joe Biden yang akan memberikan banyak stimulus, itu juga saya lihat sih tren US dollar akan lebih lemah. Dimana itu positif untuk komoditi untuk di tahun ini, dan juga low interest rate environment yang juga akan put pressure ke US dollar. Jadi dengan weaker US dollar ini should be positif untuk commodity prices dan juga commodity export tercountry untuk kedepannya gitu. Ya, jadi masih banyak sentimen positifnya ya untuk dari komoditas sendiri. Jadi memang tahun ini adalah tahunnya komoditas sepertinya. Terima kasih banyak Christine Natasha, Equity Research Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sudah berdiskusi bersama kami. Powerline cuma saya akan kembali.